Habis Idul Adha tentu saja banyak sate ya, tapi sate yang dibahas kali ini bukan sate sapi atau sate kambing. Sate apa itu? Terus dengarkan Wani Angas. Jangan di-skip. Ya, jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya Denivo tentunya. Oke, kali ini bahas apa ya enaknya? Kita sudah sampai di edisi Wani Angas ke-46. Viewersnya naik turun ya. Sebenarnya ini kan podcast, jadi cukup didengarkan saja. Gak usah ditonton, kalau nggak suka gambarnya nggak usah ditonton, tapi dengerin aja. Karena kita hari ini akan membahas tentang sate gagak. Apa itu sate gagak? Sate gagak itu adalah salah satu jalan pesugihan, bisa dibilang seperti itu ya, untuk mendapatkan beberapa hal, contohnya seperti uang atau pengasihan atau kesaktian. Karena sate gagak ini dipercaya dapat mendatangkan makhluk, yaitu genderuwo. Nah, sate gagak ini menurut channel Jangan Takut yang sekarang masuk ke channelnya Komedi Sunday, Jangan Takut waktu itu pernah eksperimen ya, bakar sate gagak. Genderuwonya datang, tidak nampak ya, tapi memang di situ ada anak Indihome ada indigonya, Mas Handi katanya datang. Itu genderuwo tapi masih kecil ya. Namun genderuwo itu tidak jadi membeli sate gagaknya karena ternyata ada syarat tertentu, yaitu gagak yang disate harus berusia 10 tahun dan gagaknya jenisnya juga harus yang bermata merah. Katanya seperti itu. Namun dicari dari sumber yang lain, ternyata dalam proses pesugihan sate gagak ini ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang, di mana si penjajah ini, modelnya pesugihan sate gagak ini seperti kita jual beli ya. Jadi kita yang ingin dapat pesugihan itu menjual sate gagak kepada si genderuwo. Nah, kita kalau pengen jadi penjual ya, ini saya bahasakan kita. Si penjual ini dia akan datang ke suatu tempat yang dianggap angker dan sepi tentu saja. Kenapa sepi? Karena di dalam ritual penjual belian sate gagak ini nanti si penjual sate gagak ini nanti akan bertelanjang bulat untuk menjajakan sate gagaknya. Jadi proses pertamanya tentu saja menyembelih gagak, lalu dipotong-potong dan dijadikan sate. Hal-hal yang diperlukan tentu saja gagak, tusukan sate, perapian untuk membuat api untuk membakar satenya, dan bunga-bunga serta dupa. Nah, saat sate sudah siap untuk dibakar, saat itulah hal yang sangat mencekam akan terjadi, karena saat itulah mulai berdatangan genderuwo-genderuwo yang akan membeli sate yang kita buat. Kita sebagai penjual, kita bisa menyebutkan harga berapapun. Misal ya, satu tusuknya 50 juta atau berapa juta pun, kita akan menyebutkan berapa juta pun. Nah, oleh genderuwo itu, jika satenya cocok, maka genderuwo itu akan membayarnya, akan membelinya kepada kita. Namun ingat, saat menjajakannya kita harus telanjang bulat tanpa kain sehelai pun. Kita juga bisa meminta selain uang, yaitu sarung genderuwo, yang katanya sarung genderuwo ini punya kemampuan untuk menghilangkan ya. Biasanya ini dipakai untuk maling-maling itu. Jadi dia akan tidak terlihat jika pakai sarung genderuwo itu. Nah, selain itu juga ada yang minta bulu genderuwo. Tentu saja bulu genderuwo kita tahu di bahasan yang lama tentang bulu perindu. Kita minta bulu genderuwo untuk bulu perindu tentu saja. Nah, jika yang kita inginkan sudah kita dapat, maka genderuwo itu akan berlalu.
berlalu dan memberikan uang ataupun apa yang kita minta. Dan sate gagak itu juga akan jadi santapan buat gendero tadi. Namun hal ini belum selesai begitu saja. Karena nyatanya kita atau pelaku penjajah sate gagak ini akan terus dikintili, diikuti oleh gendero tadi, di mana gendero tadi akan menagih sate gagak yang pernah kita jajakan kepada dia. Jadi walaupun pesugihan ini tanpa tumbal ya, hanya menumbalkan gagak, tapi efeknya bisa berbahaya. Ini bukan untuk dicontoh. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan untuk dicontoh. Ini hanya sebuah pengetahuan saja tentang salah satu mitos-mitos atau kegiatan-kegiatan mistis yang ada di sekitar kita, yaitu menjual sate gagak. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ingat pesan dari Waniangas, ojo wani-wani yen kue wedi, ojo wedi-wedi yen kue wani. Waniangas, makasih. Assalamualaikum.